Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faya Kunisa, NIM 23160. Saya Kandi Dewi Nayu, NIM 2030153. Di sini kami akan menjelaskan tentang penetapan harga jual target costing. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan harga jual. Pengertian harga jual menurut Kotler dan Keller 2014 menyatakan bahwa harga jual merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau sejumlah nilai yang ditukar konsumen atas manfaat karena memiliki atau penggunaan produk atau jasa tersebut. Jadi, target costing adalah metode perencanaan laba dan manajemen biaya yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufaktur. Sehingga target costing ini digunakan oleh perencana sebelum produk dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya manufaktur produk di masa depan. Target costing digunakan selama tahap perencanaan dan menuntun dalam pemilihan produk dan proses desain yang akan menghasilkan suatu produk yang dapat diproduksi pada biaya yang diizinkan dan pada suatu tingkat laba yang dapat diterima, serta memberikan perkiraan harga pasar produk, volume penjualan, dan tingkat fungsionalitas. Karakteristik target costing. Karakteristik target costing dibagi menjadi 4. 1. Perencanaan. Karakteristik dari target costing yang pertama adalah biasa digunakan pada tahap perencanaan dan desain, sementara standar costing hanya digunakan pada tahap produksi. Selain itu, metode target costing juga lebih banyak digunakan pada tahap perencanaan dan desain. 2. Perencanaan biaya. Karakteristik target costing yang berikutnya bisa dilihat bahwa metode ini merupakan perencanaan biaya yang berujung pada pengurangan biaya dan bukan sebuah pengendalian biaya. Orientasi perusahaan. Selanjutnya, target costing juga lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada perakitan, di mana perusahaan tersebut membuat beraneka ragam produk dalam jumlah sedikit hingga sedang. 4. Produksi barang. Karakteristik target costing yang terakhir adalah biasa digunakan untuk pengendalian spesifikasi desain beserta teknik produksi barang. Maka dari itu, metode target costing biasanya akan lebih banyak berorientasi pada manajemen serta bagian teknik dibandingkan dengan bagian akuntansi. Tujuan penetapan harga jual. 1. Kelangsungan hidup. Perusahaan dapat mengejar kelangsungan hidup sebagai tujuan utama. Jika mengalami kapasitas lebih, persaingan ketat atau perubahan keinginan konsumen. 2. Laba sekarang maksimum. Perusahaan menetapkan harga yang memaksimalkan labanya sekarang. Perusahaan dapat memperkirakan bahwa permintaan dan biaya produk sebagai alternatif harga. 3. Pendapatan sekarang maksimum. Beberapa perusahaan menetapkan harga yang akan memaksimalkan pendapatan dari penjualan. Hal ini dipercaya akan menghasilkan maksimalisasi laba jangka panjang dan pertumbuhan pasar. 4. Pertumbuhan penjualan maksimum. Perusahaan percaya bahwa volume penjualan yang lebih tinggi akan menghasilkan biaya per unit yang lebih rendah dan jangka panjang yang lebih tinggi. 5. Skimming pasar maksimum. Skimming pasar hanya mungkin dalam kondisi adanya sejumlah pembeli yang memiliki permintaan tinggi. Biaya per unit untuk memproduksi volume kecil sehingga dapat mengurangi keuntungan penetapan harga maksimal yang dapat diserap di pasar, dan harga yang tinggi tidak menarik lebih banyak pesaing. 6. Kepemimpinan mutu produk.
mutu harga tinggi akan mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi dari rata-rata industri. Prinsip target costing. 1. Harga jual mendahului biaya. Sistem target costing menetapkan target biaya dengan mengurangi margin laba yang diharapkan dari pasar yang kompetitif. Harga pasar dikendalikan oleh situasi pasar dan target laba ditentukan oleh kondisi keuangan suatu perusahaan dan industri yang digelutinya. 2. Fokus pada pelanggan. Sistem target costing digerakkan oleh pasar. Persyaratan pelanggan atas kualitas, biaya, dan waktu secara simultan diintegrasikan ke dalam produk dan keputusan proses, serta arah analisis biaya. Target biaya tidak dapat dicapai dengan mengorbankan tampilan yang diinginkan pelanggan, menurunkan kinerja atau kendala suatu produk, atau menunda peluncuran produk di pasar. 3. Fokus pada desain. Perusahaan menghabiskan lebih banyak waktu pada tahap desain dan mengurangi waktu sampai ke pasar dengan menghilangkan perubahan yang mahal, menghabiskan banyak waktu yang diperlukan di kemudian hari. Target costing. Proses target costing adalah sebagai berikut. 1. Menentukan keinginan dan harga sensitivitas konsumen. 2. Merencanakan harga jual. 3. Target costing ditentukan dengan cara harga jual profit yang diinginkan. 4. Tim pekerja dari berbagai area dan vendor yang dipercaya. 4. Produk desain menentukan prosedur manufaktur, menentukan bahan mentah yang dibutuhkan. 5. Target costing sudah ditentukan, proses manufaktur dimulai dan produk siap dijual. 6. Produk siap dijual. Proses target costing dibagi menjadi 4 langkah, yaitu 1. Market driven costing. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi target harga penjualan yang merupakan harga antisipasi produk yang diluncurkan. Harga ini dapat mencerminkan nilai hasil pengamatan dari produk di mana konsumen, antisipasi relatif fungsional, dan harga jual dari penawaran yang kompetitif dan tujuan strategi perusahaan untuk produk. 2. Produk level target costing. Proses ini dimulai dengan biaya umum, current cost, dari biaya yang dituju. Ini merupakan biaya di mana perusahaan akan meluncurkan produk barunya tanpa perjanjian dengan mengubah desain atau memperkenalkan proses yang memperbaiki proses manufaktur yang sudah ada. 3. Komponen level target costing. Dalam proses ini, tim desain target cost untuk setiap komponen yang berbeda berada di dalam produk yang akan datang. Target cost pada tingkat komponen ini membangun harga jual supplier. 4. Chain target costing. Sistem chain target costing adalah rantai di mana output dari sistem pembeli menjadi input dari sistem target cost supplier. Bersaing yang dihadapi oleh 19 pembeli kepada perancang suatu supplier. Penentuan target costing di sebuah perusahaan. 1. Tahap yang pertama dalam menentukan target costing adalah tentukan harga jual untuk produk baru serta eliminasi output dari analisis pasar beserta target laba. 2. Tahap selanjutnya adalah menentukan target biaya dengan cara mengurangi keuntungan dari harga jual. 3. Berikut perusahaan juga melakukan tahap analisis biaya fungsional untuk komponen dan proses tertentu. 4. Setelah itu, baru perusahaan bisa menentukan perkiraan biaya produk. 5. Tidak sampai di situ, ada tahap selanjutnya, yakni membuat perbandingan antara perkiraan biaya dan biaya target. 6. Di tahap berikutnya, jika perkiraan biaya nilainya lebih besar dari yang akan ditargetkan, maka perusahaan harus mengurangi analisis biaya lagi dengan tujuan untuk mengurangi perkiraan biaya. 6. Selanjutnya ada keputusan akhir yang harus diambil pada pengenalan produk setelah perkiraan biaya tepat sasaran. 7. Tahap terakhir adalah melakukan manajemen biaya saat produksi dilakukan.
Bagaimana cara menghitung target costing? Yang pertama, teliti kondisi pasar. Langkah pertama untuk menghitung biaya target adalah meneliti kondisi pasar. Pertimbangkan faktor-faktor seperti rata-rata yang akan dibayar pelanggan untuk produk, setiap fitur produk akan apa yang sedang tren di pasaran sasaran Anda. Cobalah untuk menggunakan fitur produk apa yang paling diminati pelanggan Anda sehingga Anda tahu fitur mana yang harus disertakan atau dihilangkan untuk mengurangi biaya. Meneliti kondisi pasar Anda membantu membuat Anda lebih berpengetahuan tentang apa pelanggan Anda nilai dalam produk, serta beberapa titik harga realistis bagi mereka. 2. Tentukan target harga produk. Langkah kunci dalam proses penetapan biaya target adalah menentukan harga target yang kemungkinan akan dibayar pelanggan untuk kemudian berdasarkan riset pasar Anda. Setelah Anda mengetahui target harga, Anda dapat menggunakan nantinya dalam proses target costing. Tentukan target margin keuntungan Anda. Mengetahui target margin keuntungan adalah komponen penting lainnya dalam proses penetapan biaya target. Tentukan margin keuntungan target perusahaan untuk produk dengan meneliti margin keuntungan yang sebanding di industri, dan juga dapat menggunakan margin keuntungan standar seperti 10% yang dianggap sebagai margin keuntungan rata-rata. Margin keuntungan yang dapat diinginkan dari produk dapat bergantung pada perusahaan, industri, dan faktor lainnya. 4. Hitung target costing. Setelah mengumpulkan semua informasi dibutuhkan untuk menghitung target biaya, Anda dapat mengurangkan target margin keuntungan Anda dari target harga produk. Setelah Anda mengetahui target biaya produk baru Anda dapat mulai merancang rencana manufaktur yang dapat dalam target biaya yang telah identifikasi. Target costing. Target costing ini menargetkan biaya produk atau jasa dengan berdasarkan pada harga jual agar para konsumennya bersedia membayar. Perusahaan menetapkan harga jual produk baru sebagai penjualan dari biaya dan laba yang diinginkan. Perusahaan harus menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup semua biaya dan menghasilkan laba. Cara yang baik untuk menetapkan harga adalah dengan mengetahui berapa yang diinginkan dibayar oleh pasar. Jika perusahaan menginginkan laba tertentu, biaya targetnya adalah dengan rumus target dikurangi laba biaya targetnya adalah harga target dikurangi laba yang diinginkan. Rumusnya biaya target sama dengan harga target kurangi laba target. Kelebihan target costing. 1. Kelebihan yang pertama dari target costing adalah mampu menunjukkan adanya komitmen manajemen agar bisa melakukan berbagai perbaikan pada suatu proses dan juga inovatif di dalam suatu produk agar nantinya bisa memperoleh suatu keunggulan yang lebih kompetitif. 2. Biaya ini akan didasarkan dengan harga yang hampir sama dengan brand lainnya. Tujuannya adalah agar mampu memberikan harapan pada para pelanggan agar mereka bisa mempunyai produk tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, maka penerapan pada target costing ini akan mulai menciptakan skala ekonomi yang lebih baik. 4. Sebagai salah satu pendekatan perusahaan dalam merancang dan juga membuat produk yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen atau pelanggan. 5. Target costing juga mampu memberikan nilai terbaik sehingga keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan meningkat. Contoh soal. Contoh, manajemen menaksir bahwa produk dengan harga jual Rp1.000 menginginkan laba sebesar 30% dari harga tersebut. Berapa biaya target tersebut?
rumusnya kan tadi biaya target sama dengan harga target min laba target. Biaya target sama dengan harga jualnya 1000 min labanya 30% dikali harga jualnya 1000 sama dengan 700. Jumlah biaya target sebesar 700 menjadi patokan perusahaan untuk merencanakan sebaik-baiknya agar produk yang akan dijual hanya mengonsumsi biaya 700. Sebelum target biaya ini tercapai, upaya pengurangan biaya terus-menerus akan dilakukan perusahaan.